Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Kafatal Podcast yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi bersama saya Afan Basyaib di Kafatal Podcast episode kelima. Kali ini insyaallah saya akan membahas tentang tadabbur surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat pendek dan surat yang sering kita baca sehari-hari. Surat yang mungkin sering kita gunakan dalam salat-salat kita. Sehingga saya memandang perlu kita membahas dan mendiskusikan serta merenungkan kandungan dari surat ini. Sebelum saya masuk kepada inti pembahasan tentang tadabbur surat An-Nas, saya ingin membahas tentang seluk-beluk surat An-Nas ini supaya kita mengerti namanya, keutamaannya, dan lain sebagainya. Pertama tentang namanya. Kita ketahui semua bahwasannya surat An-Nas ini namanya An-Nas. Mengapa disebut surat An-Nas dengan An-Nas? Dijelaskan oleh para ulama bahwasannya karena terdapat lafaz An-Nas di dalam surat tersebut, sehingga dinamakan dengan surat An-Nas. Surat An-Nas juga memiliki nama lain, yaitu Qul A'udzu Birabbin Nas. Karena surat ini dibuka dengan Qul A'udzu Birabbin Nas. Yang kedua tentang sebab turunnya surat An-Nas. Para ulama menjelaskan bahwasannya tidak ada sebab secara khusus tentang sebab turunnya surat An-Nas ini. Namun terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau sembuh karena membaca surat An-Nas. Sembuh dari apa? Sembuh dari sihir seorang penyihir Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Dalam sihir tersebut Rasulullah dihayalkan seakan-akan melakukan suatu hal yang beliau tidak melakukannya. Namun kita bisa memasukkan kisah ini kepada keutamaan surat nantinya. Selanjutnya yang ketiga, letak. Letak surat An-Nas. Di manakah letak surat An-Nas ini dalam Al-Quran? Saya yakin para pendengar semua mengetahui di mana letak surat An-Nas ini ya. Surat An-Nas ini terletak di surat ke-114, paling akhir di dalam Al-Quran, di juz 30. Dan para ulama berbeda pendapat, apakah surat An-Nas ini Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Adapun Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Tapi para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa surat An-Nas ini Makkiyah dan ada pula yang mengatakan surat Madaniyah. Surat An-Nas berapa jumlah ayatnya? Jumlah ayat surat An-Nas 6 ayat. Ya, 6 ayat. Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang jumlah ayatnya. Kemudian keutamaan surat. Keutamaan surat An-Nas. Surat An-Nas adalah salah satu surat yang memiliki keutamaan secara khusus. Di antara keutamaan itu apa? Yang pertama, dari hadis Rasulullah SAW riwayat Uqbah bin Amir, bahwasanya beliau mengatakan, Alam tara ayatin unzilatil lailah lam yura mislahunna qad Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dalam hadis riwayat Muslim. Yang artinya, tahukah kamu ayat-ayat yang diturunkan tadi malam yang belum ada ayat seperti itu sebelumnya, yaitu ayat Qul a'udzu birabbil falaq dan ayat Qul a'udzu birabbin nas. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa di antara keutamaan surat An-Nas ini adalah surat yang tidak ada bandingannya dari hadis Nabi tersebut. Yang kedua, surat An-Nas adalah salah satu surat yang dianjurkan untuk selalu dibaca setiap selesai sholat wajib. Sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir juga, bahwasanya Rasulullah memerintahkan kami, yaitu para sahabat, supaya membaca surat Mu'awwidhatain. Apa itu surat Mu'awwidhatain? Surat Mu'awwidhatain yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas.
pada setiap selesai melakukan sholat. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu dianjurkan untuk selalu dibaca setiap akan tidur. Jadi surat An-Nas di antara keutamanya adalah dianjurkan untuk selalu dibaca setiap akan tidur. Kemudian dihembuskan pada kedua tangan dan diusapkan ke seluruh badan sebagaimana dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, surat An-Nas adalah salah satu surat yang dianjurkan dibaca ketika merasa sakit. Dari Aisyah radhiyallahu an bercerita bahwasanya Rasulullah bila merasa sakit beliau membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Lalu beliau meniupkan pada dua tangannya. Ketika sakit beliau bertambah parah, akulah, yaitu Aisyah, yang membacakan untuknya. Dan aku usapkan pada tangannya untuk berharap keberkahannya. Kemudian tema surat. Para ulama selalu membahas tentang tema surat. Surat An-Nas ini berisi tentang apa sih? Surat An-Nas ini temanya apa? Apa pembahasannya secara umum? Maka kita jelaskan bahwa temanya adalah surat An-Nas berisi tentang perlindungan atau memohon perlindungan kepada Allah dari setan, golongan jin maupun golongan manusia. Kemudian jenis surat. Surat ini merupakan surat qisar mufassal, yaitu surat pendek yang terletak di juz 30. Surat-surat pendek yang terletak di juz 30. Adapun urutan surat An-Nas berdasarkan turunnya surat, maka surat An-Nas ini surat ke-20. Setelah surat Al-Falaq dan sebelum surat Al-Ikhlas. Sekarang kita akan memasuki tentang tadabbur surat An-Nas. Allah berfirman di dalam surat An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas." Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan, Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan atau ilah manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini adalah terjemahan dari surat An-Nas. Lantas apa faedah yang bisa kita dapatkan dari surat An-Nas ini? Yang pertama adalah bahwasannya dengan adanya surat An-Nas ini menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah Azza wa Jalla mengarahkan kepada kita, kepada para manusia, kepada kita semua, jika kita tertimpa kejelekan atau keburukan, dan supaya kita bisa sembuh darinya, maka kita diperintahkan untuk berlindung dan berdoa dengan surat An-Nas. Jadi ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang kedua, min sifati syaitan, ini di antara sifat-sifat syaitan, apakah itu berbentuk jin ataupun manusia, bahwasannya sifatnya apa? Waswas khannas. Apa itu waswas khannas? Apa maksud dari waswas khannas ini? Para ulama menjelaskan bahwasannya jika seorang hamba ini lalai dari berzikir kepada Allah, maka syaitan ini akan dengan mudah masuk ke dalam pikirannya. Kemudian apa yang dilakukan oleh syaitan? Maka syaitan kemudian membisikkan kejelekan, membisikkan kejahatan, supaya kita berbuat kejelekan dan berbuat maksiat kepada Allah. Akan tetapi, jika kita berzikir atau mengingat Allah dengan hati kita, dengan lisan kita, maka syaitan ini akan langsung bersembunyi, akan langsung pergi. Dan syaitan ini tidak bisa lagi menipu kita, tidak bisa mengganggu kita untuk berbuat kejelekan dan berbuat maksiat.
Maka dari itu para pendengar sekalian, disinilah urgensi dari berzikir kepada Allah. Disinilah pentingnya kita merutinkan zikir. Rasulullah SAW melalui sunnah-sunnahnya telah mengajarkan kepada kita bahwa di setiap pagi dan setiap petang kita diajarkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Salah satunya dengan membaca surat An-Nas. Ada juga yang lain, serangkaian zikir-zikir yang bisa kita baca. Ada surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, dan banyak doa. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan kita berzikir kepada Allah, kita merutinkan zikir kepada Allah, maka kita akan terhindar dari gangguan setan tersebut. Namun jika kita lalai, maka setan akan dengan mudah untuk mengganggu kita untuk berbuat kejelekan dan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian faedah yang ketiga, kita melihat di surat tersebut, surat An-Nas ini, bahwasanya Allah menyebutkan tiga nama Allah. Yang pertama Ar-Rabb, yang artinya apa? Bahwasanya Allah ini Maha Pencipta, Maha Pengatur, dan pemberi rezeki kepada seluruh umat manusia. Kemudian Al-Malik, yang artinya apa? Yaitu Allah Azza wa Jalla sebagai pemilik kerajaan yang sempurna dan kekuasaan yang mutlak. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan Ilah, yaitu sesembahan manusia. Yang di sini untuk menegaskan bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah dari berbagai macam peribadahan. Dan kita perhatikan bahwa tiga nama ini, para pendengar sekalian, Allah juga sebutkan di surat Al-Fatihah. Kita bisa lihat, yang pertama, Alhamdulillah, Lillah, yaitu ilah. Rabbil Alamin, yaitu Ar-Rabb. Kemudian, Malik, di ayat berikutnya, Malik Yaumiddin. Ya. Nah, tiga nama ini sebagai pembuka di surat Al-Fatihah. Kemudian Allah tutup juga dengan tiga nama ini juga di surat An-Nas. Maka ini menunjukkan keindahan Al-Quran. Allah buka dengan tiga nama, Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Ilah, dan Allah juga tutup dengan tiga nama yang mulia ini. Menunjukkan akan keindahan Al-Quran, keserasian Al-Quran, dan bahwasanya Al-Quran ini adalah datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah di sini menyebut dengan Rabbin Nas. Ya. Allah menghususkan penyebutan Rabb manusia. Untuk apa? Ya untuk menyesuaikan dengan pembicaraan. Karena Allah sedang berbicara kepada manusia. Walaupun pada dasarnya bahwasanya Allah adalah Rabbil Alamin. Ya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Fatihah. Rabbil Alamin. Bahwasanya Allah ini adalah Tuhan atau Rabb seluruh alam semesta beserta isinya. Kemudian faedah yang kelima, sebuah surat An-Nas ini secara umum ini kita diperintahkan untuk berlindung dari kejahatan-kejahatan batin, yaitu kejahatan-kejahatan dari makhluk-makhluk yang tersembunyi, yang tidak kita bisa lihat, yaitu syaitan. Kita tidak bisa melihat syaitan tersebut. Maka ini adalah kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Kemudian faedah yang keenam, kita lihat urutan dari surat An-Nas ayat pertama, kedua, dan ketiga ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa Allah tidak balik? Kenapa Allah tidak mengatakan qul a'udzu ya bimalikin nas? Tapi Allah sebutkan Rabb dulu. Kemudian Al-Malik, kemudian Al-Ilah. Di sini ada pelajaran yang ingin Allah ajarkan kepada kita. Coba kita renungkan, yaitu Allah ingin kita merasakan bahwasannya Allah adalah apa?
pencipta, Allah adalah pengatur, Allah adalah pemberi rezeki, ya. Sehingga Allah ingin kita untuk merasakan keberadaan Allah. Karena Rabb di sini adalah rububiyah, tentang rububiyah Allah. Kemudian setelah itu, barulah kita akan merasakan bahwasanya Allah adalah sebenar-benar pemilik kerajaan. Makanya Allah sebutkan Al-Malik setelahnya, yang artinya adalah pemilik kerajaan yang sempurna, kekuasaan yang mutlak. Nah, dari itu semua dua hal itu, maka Allah menginginkan kepada kita supaya kita mengetahui bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Allah lah satu-satunya ilah, satu-satunya sembahan yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Maka kita tidak berhak untuk, ya tidak boleh untuk berbuat kesyirikan. Kita tidak diperbolehkan untuk mempersekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Seperti sebagian dari kita mungkin yang menyembah matahari, menyembah patung, ya, menyembah pohon atau menyembah kuburan dan seterusnya. Kemudian faedah yang keenam, faedah yang ketujuh ya. Di ayat selanjutnya Allah menyebutkan tentang sifat setan ini, yaitu Allah mensifatinya dengan al-waswas al-khannas. Allah sifati ini, dan Allah jelaskan di ayat berikutnya lagi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah perjelas. Allah inginkan kepada kita supaya kita mempunyai gambaran apa itu waswas di situ yang dimaksud oleh Allah. Di mana letaknya? Di mana setan tersebut meletakkan waswas ke dalam manusia? Maka Allah jelaskan bahwasanya tempatnya adalah di hati. Di sudurin nas tempatnya. Di dalam hati manusia. Sehingga Allah perjelas lagi dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwasanya setan tersebut yang membisikkan, ya, was-was kepada manusia itu di dalam hatinya. Kemudian faedah berikutnya, dari ayat pertama Allah sebutkan An-Nas, ayat kedua, ayat ketiga, ayat selanjutnya Allah sebutkan An-Nas berkali-kali ini. Allah tidak gunakan kata ganti di sini atau dhamir dalam bahasa Arab. Tapi Allah gunakan apa? An-Nas, berulang-ulang. Apa faedah yang ingin Allah sampaikan? Apa isyarat di sini? Para ulama menjelaskan bahwasanya isyarat di sini adalah untuk menegaskan kepada manusia, kepada kita semua, bahwasanya Allah adalah pencipta. Allah adalah sebenar-benar pemilik kerajaan. Dan Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Jadi ini sebagai bentuk penegasan. Kemudian di antara faedah juga yang ke-9, saya rasa yang ke-9, Allah di dalam ayat yang terakhir minal jinnati wan nas. Di sini kita lihat bahwasanya setan itu dari golongan jin dan manusia. Allah dahulukan jin kemudian manusia di ayat ini. Wa minal jinnati wan nas. Mengapa Allah dahulukan ini? Kenapa Allah tidak sebutkan manusia dulu kemudian jin? Para ulama menjelaskan bahwasannya di sinilah, ya, bahwa jin itu adalah asal dari was-was tersebut. Karena kenapa? Karena jin itu memang tersembunyi. Jin itu kita tidak bisa lihat. Tidak bisa kita lihat dengan mata kita gitu. Sehingga Allah sebutkan di awal. Kemudian Allah sebutkan manusia. Kemudian para pendengar sekalian, di antara faedah yang ke-10, kita lihat ya, bahwasanya di surat An-Nas ini, kita disuruh berlindung kepada Allah
dari satu kejelekan, satu kejahatan, yaitu kejahatan syaitan. Ya, min syarri apa? Al-waswas al-khannas. Namun Allah sebutkan di situ dengan 3 nama. Kita berlindung kepada kejahatan tersebut dengan menggunakan 3 nama Allah, yaitu Birabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Berbeda dengan surat Al-Falaq yang sebaliknya, kita berlindung dari kejahatan-kejahatan tersebut dengan menggunakan satu nama Allah saja. Tapi kita di ayat ini, atau di surat ini, kita diperintahkan untuk berlindung dari satu kejelekan, satu kejahatan itu dengan menggunakan 3 nama Allah. Menunjukkan apa? Isyarat apa yang ingin Allah sampaikan di sini? Di sini terdapat isyarat bahwasannya ancaman atau gangguan setan ini memang berbahaya. Sangat berbahaya. Dapat mencelakakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena ancaman ini sangat halus. Kita tahu semua bahwasanya gangguan setan ini tidak bisa kita lihat, tapi hanya bisa kita rasakan. Sulit untuk kita deteksi. Kemudian kita lihat juga yang dijadikan sasarannya adalah hati, di mana hati manusia ini merupakan raja dari seluruh anggota tubuh. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Inna fil jasadi mudghatan, idza soluhat, soluhal jasadu kulluh. Sesungguhnya dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Tapi jika rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Apa itu? Maka Rasul menjelaskan, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasannya itu adalah segumpal daging, yaitu hati. Maka hati ini sebagai raja, ya. Jika hatinya cenderung kepada ketaatan, maka anggota tubuh yang lain akan melaksanakan kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Nah, setan ini menjadikan hati kita sebagai target utama. Karena hati tersebut apa? Sebagai syarat ya. Jika baik, semuanya baik. Sehingga di sini kita berdoa kepada Allah dengan 3 nama tersebut. Sebagai isyarat bahwasanya ancaman ini besar, ya, gangguan setan ini sangat berbahaya. Semoga Allah melindungi kita dari gangguan setan tersebut. Kemudian faedah yang terakhir, yang ke-11, Allah, coba lihat para pendengar sekalian. Allah menutup surat dalam Al-Quran ini, surat di dalam Al-Quran ini dengan surat ini, surat An-Nas, surat yang sangat agung. Kenapa? Apa yang Allah inginkan? Kenapa Allah tutup dengan surat An-Nas? Kenapa tidak Allah tutup dengan surat Al-Ikhlas atau surat yang lain? Kenapa Allah tutup dengan surat An-Nas ini? Coba kita renungkan, kita cari, ya kita berusaha untuk merenungkan. Apa kira-kira jawabannya? Para ulama menjelaskan bahwasanya di antara salah satu alasannya adalah karena ya Allah ingin menjelaskan kepada hamba-hambanya ini bahwasannya hamba-hamba tersebut tidak akan bisa mengamalkan seluruh kandungan Al-Quran kecuali dengan taufik dan hidayah serta penjagaan dari Allah Azza wa Jalla dari syaitan. Lihat ya, Allah tidak akan bisa kita tidak akan bisa berbuat amal soleh kecuali dari penjagaan Allah, kecuali dengan taufik dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dari apa? Dari gangguan setan. Karena kalau sudah setan mengganggu, sebagaimana hadis Nabi yang kita jelaskan tadi, maka sudah rusak, ya. Karena setan menyerang hati. Sedangkan hati ini adalah bagian yang paling vital, bagian yang paling utama yang harus kita jaga. Oleh karenanya Allah mengatakan ya tentang hati ini penting. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malu wala banun." Allah mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat itu harta dan anak-anak itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Nah, disinilah pentingnya hati yang bersih. Oleh karena itu Allah menutup dengan surat ini supaya kita paham, supaya kita mengerti
bahwasannya kita tidak akan bisa beramal kecuali dengan penjagaan dari Allah. Salah satunya dengan apa? Dengan mengamalkan isi kandungan surat ini, yaitu kita berlindung kepada Allah dari segala gangguan syaitan tersebut dengan merutinkan membaca surat ini, surat An-Nas, yang sangat mulia. Demikian yang dapat saya sampaikan para pendengar sekalian. Surat ini sangat agung, surat ini sangat mulia. Semoga para pendengar bisa mendapatkan faedah yang lebih dan bisa mengamalkan kandungan surat ini. Nasihat yang saya sampaikan juga berlaku untuk saya dan para pendengar sekalian. Semoga kita di bulan yang mulia ini kita bisa mengamalkan surat ini dan kita bisa dijauhkan oleh Allah Azza wa Jal dari gangguan syaitan yang terkutuk. Semoga juga kita bisa bersemangat untuk merenungkan, mentadabburi Al-Quran, tidak hanya membacanya, tapi kita berusaha untuk mentadabburinya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.